Oke, yuk cepet yuk teman-teman. Hai gengs, yuk silakan chat. Oke, siapa aja sih? Saya mau survei gitu ya. Oke ya, ada Kelapa Gading, Ciayen, Cilina di Jakarta Barat, Bu Nina Kelapa Gading. Oh, Bu Nina masih Kelapa Gading, Bu, belum di Tuban ya. Oke, Cielina Banjarmasin. Belum Oke, pulang-pulang ya. belum pulang-pulang iya. Ada siapa nih? Bu Puji Depok, luar biasa. Ini Bu Puji nih dari Depok waktu itu pernah TM itu sampai ke Kelapa Gading, naik kereta. Pulang dari TM bukan balik ke Depok, dia nginep dulu di rumah saudaranya. Oke, lanjut Willy Medan, nah Cili dari Jember, oh Hoklan Cibubur, ya Budahari, hai Budahari, ya dari Tangerang, Nana dari Cibubur, Cerita Bintaro. Oke, teman-teman. Yuk kita mulai yuk. Ya, Naomi Bandung ya. Oke. Oke, sip. Yuk kita mulai. Sebentar, saya mau kasih lihat yang mana dulu. Oke, ini dulu ya. Oke, silakan Linda. Ya, malam teman-teman semua. Semalam ini tuh kita mau kupas tuntas ya. Apa sih? Masa sih beneran nggak sih gitu? Yang kalau dari pengalaman saya pribadi itu 6 tahun eh, konsumsi air hidrogen dari hydrogen fountain itu kok eh, kayaknya kalau lihat before afternya malah halo. Iya, silakan, silakan. Jelas, Nah, jelas, jelas. kok before sekarang malah kayak makin muda ya gitu dibanding dulu. Nah itu dulu awalnya nggak percaya gitu. Nah kita sekarang mau dengerin penjelasan dari Pak Leo. Apa sih hebatnya air hidrogen ini, mitos atau fakta? Nah Pak Leo sendiri seperti yang teman-teman semua tahu adalah founder tercinta kita, founder LWG yang sudah memiliki pengalaman belasan tahun di bisnis networking dan profilnya pernah diulas di bisnis majalah Prioritas BCA dan sudah memiliki ratusan ribu jaringan member yang tersebar di Indonesia dan mancanegara. Beliau pernah menjadi top leader peraih income terbesar di dunia MLM Indonesia dan telah meraih penghargaan dari APLI yang adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia untuk dedikasinya sebagai anggota bidang antar organisasi APLI 2021 kemarin. Yuk, mari kita dengarkan langsung penjelasan dari Pak Leo. Oke, thank you ya Lin ya. Itu. Ya, thank you Lin. Oke, teman-teman, biasanya kan saya ngomong dulu, habis itu testimoni. Nah, sekarang saya mau gantian, ya, saya mau rubah formatnya sedikit. Di awal saya mau ada yang testimoni, ya. Ini testimoni dari Ibu Oksika Dewi. Oke, ada nggak? Sudah hadir belum? Bu Oksika, sebentar, saya cari dulu ya. Oksika, oh belum. Berarti ini aja deh. Ibu Novita ya, Ibu Novita Maulen. Ini kan saya udah lihat tuh, dia on kamera. Udah saya unmute ya Bu. Ibu Novita Maulen. Halo Bu Novita. Oke, saya unmute lagi Bu. Halo. Ya, Iya halo. bisa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Wah, udah siap-siap ya pasang Iya, selang. iya. Masih. Iya. Itu Saya Ibu Ibu Lili dari Blitar. dari Blitar ya. Bu, sebentar. Ya. Sebentar Bu, saya tampilkan ini dulu. Saya tampilkan testimoninya dulu sebentar ya Bu. Ada foto. Ya, betul, ada fotonya. Ada fotonya. Nah, ya. Nah, iya udah. Bentar Bu. Ya. Udah standby ya. Oke. Jadi gini Bu. Nah, kan cakep nih. Ya. Ibu Novita, ini kan tampilan Ibu. Oh, saya panggil Ibu Lili ya. Ibu Lili. Iya, ini ibunya, ibu saya. Oke. Jadi Ibu Novita itu namanya Ibu Lili gitu ya. Iya. Oke, Ibunya Novita itu anak saya. Oke, baik Bu, baik. Oke, luar biasa ya Bu. Ibu usia 58 tahun, asli Blitar ya Bu? Iya, iya.
Oke, Bu, silakan Bu. Coba ceritakan Bu pengalaman Ya, Ibu. Silakan Bu. ya. Saya menggunakan hidrogen sudah 1 tahun lebih dengan rutin, Baik. inhalasi dan minum air hidrogen. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Saya penderita diabetes, hipertensi, trigliserid, dan lambung mah. Oke. Awal-awal penggunaan hidrogen, saya menggunakan insulin 4 kali dalam sehari. Sekarang alhamdulillah sudah lepas insulin. Oke, Bu, Trigliserid sebentar. saya sekarang normal. Ya, baik. Ibu, sebentar, Ibu Lili, sebentar. Saya potong, Bu. Sorry. Bu Lili, Ya. Ibu Lili Ya. pakai insulin Ya. sudah berapa lama, Bu? Ya, sekitar kurang 4 tahun sebelum 4 tahun sebelum COVID. Oh, sebelum COVID Ya, ya? pokoknya barengan sama COVID. Oke, barengan sama COVID tahun 2020 itu udah pakai insulin sehari 4 kali ya, Bu ya? Ya. Ya 1 tahun sebelum COVID lah. Oke, baik. Oke, baik. Silakan Bu, lanjutkan Bu. Halo. Ya, jelas Bu. Tapi videonya nggak ada nih. Halo. Halo Bu. Putus-putus. Ya, halo. Oke, silakan Bu, lanjut Bu. Ya, awal-awal menggunakan hidrogen saya menggunakan insulin ini sehari 4 kali. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah lepas insulin. Trigliserid saya sekarang normal, dulu 300 lebih. Wow. Dibawa ke UGD, tidak bisa bergerak dan sulit bicara. Dan selalu di atas 150 sampai 200. Sekarang alhamdulillah normal. Mas saya sekarang sudah sembuh, yang kelihatan tuh emah. Emah itu kadang kumat gitu, seperti ditekek, sakit sekali. Sekarang sudah sembuh. Dulu saya kontrol di rumah sakit, sekarang sudah di Vaskes, Puskesmas. Karena kondisi kesehatan saya membaik. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Sandra sudah memperkenalkan produk luar biasa, hebat, yang banyak manfaatnya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu Lili sebelumnya itu udah insulin sehari 4 kali, sekarang sudah nggak perlu suntik insulin lagi Bu? Alhamdulillah, enggak. Wah, Lepasnya ya sedikit dikurangi gitu. Sekarang sudah lepas. Oh, sekarang sudah lepas ya. Oke, luar biasa. Iya. Terus trigliserid juga udah turun, kalau kadar darah juga udah turun gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Lambung sudah membaik. Tadinya makan sambal Lombok tidak berani. Sekarang sudah alhamdulillah bisa makan cabai. Sebelumnya makan sambal nggak bisa, susah ya, nggak bisa ya. Makan ada sayur pedas sedikit sudah kumat. Oke, pedas sedikit kumat. Ya. Sekarang sambal dicocol ya, jangan ya. Iya, enak sama pete. Waduh, apalagi pakai pete ya, pete terasi, dipecel gitu. Waduh, enak banget Bu. Saya jadi lapar saya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Ya, luar biasa. Bu, ada ini nggak? Ada nasihat atau saran buat teman-teman di sini ya, biar sehat seperti Ibu Lili gitu loh. Ya, teman-teman semuanya, saudara-saudara di mana berada, rutin memakai hidrogen dan minum airnya. Ya, makan apa saja itu juga bisa, tapi ada batasnya. Pokoknya bisa dijaga, nanti bisa sembuh. Oke. Ya. Ibu konsumsi yang rutin ya Bu, biar makin sehat Bu, ya panjang umur, makin bugar, muda Bu, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Lili dan anaknya Ibu Novita ya, terima kasih udah kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke.
Ya. Tambah sehat ya, Bu. Tambah sehat Ya, ya. ya. Amin, amin. Oke, itu ya teman-teman ya. Itu testimoni dari Ibu Lili, usia 58, dari Blitar, yang memang keluhan di awalnya itu ada diabetes, ada masalah GERD, ya. Dan ketika konsumsi hidrogen fonten, baik air maupun gasnya, akhirnya sudah lepas dari insulin, ya. Udah ada gula darahnya itu kembali normal semua. Jadi lebih fit. Mau sebelumnya susah makan sambal, kalau makan sambal dikit kumat, sekarang ulek sambal sendiri dia. Iya, iya. Daerah-daerah gitu ya. Tetap Bu ya, makanan tetap dijaga ya Bu, jangan kalap ya Bu. Ya. Oke, makasih Bu. Saya lanjutkan lagi ya. Makasih. Oke, teman-teman. Saya lanjut ya teman-teman ya, sebentar. Itu saya kasih biar seru di awal testimoninya. Oke. Oke, sekarang saya mau menjelaskan. Oke, sekarang saya mau ini ya materi saya. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Ya, kenapa ada air minum ya yang bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Bahkan ada banyak yang ngomong gini. Kalau apa ya? Kalau udah kena diabetes itu nggak bakal sembuh. Itu pasti minum obat seumur hidup. Siapa di sini yang percaya? Kalau saya nggak percaya. Ya, ini bicara mindset ya. Ini bicara pribadi ya, individu ya. Kalau Anda percaya silakan ya, tapi kalau saya nggak percaya. Kalau saya percayanya gini, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, obatnya itu kan nggak harus yang kimia, bisa secara yang alami. Kalau saya suka kalau saya ada masalah kesehatan, saya pasti cari dulu yang sesuatu yang alami dulu. Ya, obat kimia itu pilihan terakhir. Nah, sekarang malam hari ini kita bisa tambah sehat, kita bisa cepat sembuh kalau Anda ada keluhan itu dengan air minum. Ini menarik, teman-teman ya. Kenapa penting air? Karena gini, teman-teman. 70-80% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Manusia bisa hidup tanpa makan itu selama 2 minggu, masih bisa hidup. Tapi kalau tanpa air dalam waktu 2 minggu itu manusia nggak bisa hidup. Nah, ini membuktikan kalau air itu jauh lebih penting daripada makanan. Bayangkan 70-80% tubuh kita terdiri dari cairan. Anda punya otot, itu cairan, 75%-nya. Anda punya otak, isinya mayoritas adalah cairan. Darah Anda, kalau Anda kekurangan cairan, darah Anda kental, ya, dan itu nggak sehat. Nah, di dalam darah 80% itu cairan. Apalagi di sel Anda, dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu tubuh Anda tuh terdiri dari puluhan triliun sel. Di dalam sel itu ada yang namanya cairan juga. Jadi semua tubuh kita itu cairan. Mungkin Anda lihat orang itu benda padat ya, tapi sebenarnya itu bukan hanya sekedar benda padat. Di dalam itu banyak cairan, Bapak Ibu. Oke, makanya air bisa dibilang namanya salah satu sumber kehidupan. Gitu ya. Nah, dari sini saya akan bahas, Bapak Ibu, semua jenis-jenis air minum yang beredar di pasaran. Nah, banyak orang itu kalau mau sehat itu hanya pikirin apa? Perlu olahraga yang rutin, tidur yang berkualitas, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, tapi mereka lupa. Ya, faktor paling penting itu adalah air. Anda lupa. Kalau Anda minum air yang tepat dan benar, maka Anda lebih gampang sehatnya, lebih gampang bugarnya. Kalau ada sakit, lebih gampang sembuhnya sebenarnya. Anda ingat nggak, Bapak Ibu, zaman dulu gitu ya, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun, atau kita masih orang-orang yang di kampung gitu ya. Ya, banyak kan mereka kan kalau berobat itu kan ke orang pinter. Nah, rata-rata tuh orang pinter itu kasihnya apa? Air, Bapak Ibu. Ya, tapi airnya sudah diberikan energi gitu. Jadi ini menarik ya. Oke, lanjut ya. Nah, inilah perkembangan jenis air dari zaman ke zaman.
ada yang namanya mineral pot, ada yang namanya air destilasi, ada yang namanya RO, ada yang namanya air heksagonal, oksigen, alkali, dan hidrogen. Saya akan jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Nah, berapa puluh tahun yang lalu, teman-teman, itu ada yang namanya mineral pot. Ya, ini yang zamannya waktu Anda, mungkin orang tua Anda, itu kalau mau minum, itu airnya ngambil dari air hujan, ngambil dari ledeng, ngambil dari sumur. Nah, habis itu kan dimasak. Ya, dimasak atau direbus dulu, nanti kalau udah mateng, udah panas gitu ya, 100 derajat Celcius, maka baru bisa diminum gitu ya, baru bisa diminum. Teman-teman. Nah, zaman itu keluarlah yang namanya mineral pot. Jadi Anda nggak perlu masak. Anda tinggal beli alatnya seperti ini, modelnya kayak ada yang dispenser, ada yang model kayak jar. Jar ini apa ya? Kayak teko gitu ya. Nah, jadi Anda masukin aja air ledeng contoh, atau air sumur gitu ya. Anda masukin ke dalam alat ini, nanti di dalam alat ini itu ada batu-batu filter nih. Batu-batu untuk memfilter air yang tidak layak itu menjadi air yang layak minum. Gitu ya. Nanti airnya masuk nih melewati yang filter pertama, ntar filter kedua, filter ketiga, filter keempat, filter kelima. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, dulu Anda pernah beli ini nggak? Ayo coba chat. Siapa di sini yang pernah beli? Dulu pasti Anda ingat ya. Ya. Dan zaman dulu kita itu apa? Kita itu minumnya di air yang dimasak kan. Nah, sebenarnya air yang dimasak itu hanya membunuh bakteri, kuman, virus aja. Tapi logam-logam ya itu nggak bakal hilang dengan cara dimasak. Makanya digunakanlah alat seperti ini. Itu udah puluhan tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu kali ya. Gitu teman-teman. Ya, bapak saya ya zaman-zaman dulu ya. Oke. Itu air mineral ya. Namanya mineral pot ini ya, teman-teman ya. Jadi air yang tidak layak minum masukin ke dalam alat seperti ini, maka airnya jadi layak minum. Udah itu aja. Dan ini hanya untuk pelepas dahaga. Ya, nggak bisa membuat ada yang diabetesnya kadar gula darahnya jadi normal, ada yang hipertensi, tekanan darahnya jadi normal, ada yang apalagi tuh, ada yang migrain, vertigo, ada masalah lambung, ya nggak bisa dengan alat ini nggak bisa. Alat ini nih fungsinya hanya untuk membuat air yang tidak layak menjadi air layak minum. Udah itu aja. Ya. Lanjut lagi, yang namanya air destilasi atau air suling. Ini sebenarnya air suling ini air yang sebenarnya ada di pasaran tapi sudah berkurang ya. Jadi air suling ini prosesnya adalah proses destilasi sendiri dilakukan dengan cara mendidihkan air menjadi uap. Jadi gini, air biasa dipanasin sampai air kan kalau dipanasin itu sampai 100, kalau ini air suling itu air dipanasin sampai 110 derajat Celcius. Ketika panas itu kan ada uap. Nah, uap atasnya itu dipindahin ke wadah lain. Nah, wadah yang dipindahin ke wadah lain, uap ini jadi air lagi. Nah, ini dibilang namanya air destilasi atau air suling. Gitu. Atau dibilang namanya air uap atau dibilang namanya air embun, begitu ya. Nah, itu proses di awalnya. Nah, hasil akhirnya adalah airnya layak minum dan non mineral. Gitu. Ya, airnya layak minum dan non mineral. Pertanyaannya, airnya bagus nggak? Airnya menyehatkan nggak? Air ini dikonsumsi. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau air suling itu tadi itu dipanaskan. Nah, kalau RO ini dia menggunakan mesin. Teman-teman ya. Namanya reverse osmosis atau osmosis terbalik. Adalah suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi. Nah, ini teknisnya lah ya. Jadi gampangnya gini. Ya, teman-teman ya. Air yang tidak layak. Jadi biasanya ini yang bentuknya mesin, taruhnya di rumah cukup besar, itu nanti di belakang mesinnya itu ada colokan. Ya, jadi air dari keran Anda, dari ledeng Anda itu dicolok masukin ke dalam mesin RO ini. Nanti prosesnya begini, nanti di dalam mesin itu ada beberapa filter. Misalkan air dari ledeng Anda, dari pump ya, dari keran.
Ya, masuk di sini, nanti lewatin filter pertama, lewatin filter kedua, filter ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai di akhir airnya jadi layak minum dan airnya non mineral atau airnya menjadi demineral. Demineral itu airnya kurang mineral. Gitu teman-teman ya. Oke. Pertanyaannya gini teman-teman. Air yang non mineral itu bagus atau enggak? Itu kan. Nah, nanti saya akan jawab, saya pakai data dari WHO. Oke. Jadi air suling sama air RO itu hasil akhirnya adalah airnya layak minum dan airnya non mineral atau kurang mineral, teman-teman ya. Bahkan berapa puluh tahun yang lalu ada sales air non mineral itu menggunakan alat seperti ini. Teman-teman pernah tahu nggak alat seperti ini? Jadi yang sebelah kiri ini alat ini ada dua alat yang sama, tapi dites ke dua jenis air yang berbeda. Yang dua gelas yang di kiri ini air mineral, dua gelas di kanan ini air non mineral. Disetrum, ini pakai alat yang di atas yang warna hitam itu disetrum. Nah, ketika disetrum, dua gelas air mineral di kiri, waktu disetrum kurang lebih sekitar 1 sampai 3 menit. Itu langsung bereaksi, langsung berubah warnanya. Bisa jadi kuning, bahkan bisa menjadi hijau, dan ada lumutnya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya, 2 gelas di kanan, ketika disetrum, 1 sampai 3 menit, bahkan sampai 5 menit pun, itu warna air tidak berubah. Nah, makanya berapa puluh tahun yang lalu, itu sales yang menjual air non-mineral, akhirnya banyak terjadi penjualan. Kenapa? Karena ketika di demo seperti ini, orang yang konsumsi air mineral, akhirnya beralih ke air yang non-mineral. Karena di demo seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, lebih sehat mana Pak? Air mineral atau air non-mineral? Nah, kalau saya melihat dari WHO, justru yang lebih sehat adalah air mineral. Yang lebih baik ya adalah air mineral daripada air non-mineral. Di tes alat seperti ini, teman-teman, ini kenapa bisa berwarna lumut gitu ya? Kenapa? Karena di dalam air tersebut itu ada mineralnya. Ketika disetrum, mineral yang di dalam air itu bereaksi. Ya, nah kalau air yang nggak ada mineral, mau disetrum mau sampai berapa lama kek, itu nggak ada perubahan karena di dalamnya itu kosong. Makanya air non mineral dibilang namanya air kosong, air yang nggak ada isi, yang nggak ada kandungan apapun, begitu. Oke. Nah, sejak saya tahu ini, saya di rumah itu konsumsinya air mineral, teman-teman. Ya, air mineral, tapi saya nggak langsung minum ya air mineralnya ya. Saya dari air mineral, saya pindahin ke hydrogen fountain. Waduh, fountain saya hari ini warnanya hijau, nggak kelihatan ya. Nah, saya minta sama pembantu saya deh, warna lain. Saya pindahin ke sini. Kalau pindahin ke fountain, airnya jadi hidrogen. Nanti terakhir aku jelaskan. Oke. Saya cepat aja ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini data dari WHO ya. Data dari WHO mengatakan begini ya. Bahaya kesehatan ya atau resiko kesehatan kalau Anda atau kita minum air yang demineral. Demineral itu air yang kurang mineral, teman-teman. Apalagi Anda minumnya air yang tidak ada mineral sama sekali. Nah, ini ada ratusan halaman sebenarnya, tapi singkatnya adalah gini, teman-teman. Ya, kalau Anda konsumsi air yang non mineral secara jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu akan terjadi resiko kesehatan. Seperti apa? Tulang Anda akan makin kropos. Jadi kropos tulang itu makin berpotensi, teman-teman. Dan potensi masalah jantung itu makin tinggi. Gitu. Itu hanya gara-gara air mineral sama air non mineral, teman-teman. Makanya teman-teman ya, ketika Anda beli air minum, Anda harus tahu ya, ini air minum yang bisa bikin saya sehat atau tidak sehat gitu. Ya. Nah,
Kenapa air itu begitu penting? Karena setiap hari kita konsumsi. Dari kita bayi sampai kita kakek nenek itu kita konsumsi air. Jadi Anda harus paham. Jadi jangan cuma hanya ngerti tentang makanan yang enak sama makanan yang sehat. Anda juga harus tahu air yang layak minum, yang bagus, sama air yang tidak bagus. Jadi Anda setiap hari loh, Anda minum, keluarga Anda juga minum loh. Anda, anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda minum semua. Gitu. Sejak saya ngerti tentang air, sebelum-sebelumnya juga sama teman-teman. Saya itu konsumsi air yang non mineral. Karena apa? Karena saya pikir gini, semua air sama lah. Karena saya pelajari tentang air, akhirnya saya ngerti. Ya, sama-sama bisa diminum, tapi fungsinya atau kandungan itu beda-beda, teman-teman. Itu beda-beda. Oke. Nah, hari ini Anda sangat beruntung. Anda ngerti tentang air minum yang beredar di pasaran. Nah, selanjutnya, namanya air heksagonal atau hexagonal water. Jadi kalau Anda ada yang menawarkan kepada Anda ya, nih airnya atau alatnya bisa mengubah air menjadi heksagonal. Kalau menurut Wikipedia, teman-teman, air heksagonal atau alat yang bisa mengubah air menjadi heksagonal, itu dibilang apa? Marketing scam. Penipuan secara marketing. Ini yang ngomong Wikipedia ya, teman-teman ya. Jadi yang saya pelajari teman-teman, kalau ada alat yang bisa mengubah air jadi heksagonal, saran saya nggak usah beli. Kenapa? Itu penipuan secara marketing pertama. Yang kedua, Anda taruh aja air minum Anda ke dalam kulkas yang di bagian atas. Ketika air sudah bentuknya padat, alias jadi es batu, ya, itu juga bentuk molekulnya itu juga heksagonal. Oke, nah ini saya baca ini teman-teman. Lalu kalau ada yang berkata bahwa air di botol itu punya struktur heksagonal seperti apa yang dimaksudkan ya, bla bla bla. Jadi struktur heksagonal baru bisa dicapai kalau molekulnya sulit bergerak dan kaku, itulah air di fase padat. Artinya wujud nyata dari air heksagonal itu adalah padatan es batu. Jadi semua es batu yang bening di kulkas itu kristalnya heksagonal, teman-teman ya. Jadi dan tidak ada penelitian yang membuktikan ya kalau air heksagonal itu bisa menyehatkan, itu nggak ada. Sampai sekarang saya cari itu penelitian nggak ada, teman-teman. Ya. Makanya menurut Wikipedia itu dibilang namanya marketing scam. Nah, biasanya orang yang menjual air heksagonal atau bentuknya heksagonal atau menjual alat yang bisa mengubah air jadi heksagonal, biasanya selalu bawa ini orang. Namanya Masaru Emoto. Masaru Emoto ini adalah orang Jepang. Beliau ini dokter, dia peneliti air di Jepang. Tapi dia nggak pernah ngomong yang namanya hexagonal water itu bagus buat kesehatan, itu nggak pernah ngomong. Yang dia teliti adalah bentuk molekul air. Jadi gini, Masaru Emoto itu ngomongnya gini, kalau air didekatkan dengan atau didoain lah, ya air kalau didoain, namanya doa kan pasti hal yang positif ya, itu bentuk molekulnya itu kristal. Air kalau disumpah-sumpahin, dijelek-jelekin, dikata-katain, itu molekulnya rusak, teman-teman. Nah, termasuk juga Masaru Emoto itu dia meneliti air di sebelahnya itu ada musik. Misalkan musiknya Mozart, bentuknya kayak gini. Terus ada musiknya misalkan dari judulnya Imagine, judulnya dari John Lennon gitu contoh. Terus ada juga kasih musik yang heavy metal, bentuknya kayak gini. Kayak gitu-gitu aja. Jadi bentuk-bentuk air kalau pakai musik-musik jenis tertentu itu bentuknya kayak gimana? Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau ada air atau sumber air yang di sekitarnya itu tempat ibadah, contoh kayak di Mekah gitu ya, itu kan waduh itu jutaan orang beribadah berdoa di sana, itu airnya atau bentuk molekul air itu bagus sekali pasti. Ya, indah luar biasa. Nah, seperti itu ya. Jadi dia hanya meneliti itu, tidak meneliti yang wah dia mengatakan atau dia mengklaim bahwa hexagonal water itu bagus, enggak. Ya, tapi orang yang jualan hexagonal water selalu bawa-bawa ini orang. Itu namanya jaka sembung, ya, nggak nyambung. Lanjut ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah namanya air oksigen. Jadi gini, ada merek di pasaran namanya air oksigen. Jadi air yang punya banyak oksigen di dalamnya. Jadi ketika Anda buka
botol air oksigen pasti buka, pasti bunyinya pes gitu loh. Nah, Anda minum tuh, ya kan katanya kan diklaim itu bisa menyehatkan. Nah, kita lihat ya, ini saya ambil data dari Halodoc. Halodoc ini portal kesehatan, jadi nggak sembarangan. Biasanya yang kalau portal-portal kesehatan itu yang nge-review juga dokter. Ya, nah ini ya saya bacain ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap tubuh. Saya singkat aja deh ya. Jadi ini ada penelitian ya. Oke, saya bacain ya teman-teman ya. Mana nih? Untuk mengungkap manfaat yang terkandung dalam air beroksigen, sebuah penelitian dilakukan di Jerman. Dalam penelitian tersebut, responden dibagi menjadi dua kelompok. Ya, ada kelompok yang dikasih air oksigen, ada kelompok yang dikasih air biasa, gitu ya. Selama 28 hari. Nah, singkat cerita, hasilnya para peneliti ternyata tidak menemukan perbedaan peningkatan yang signifikan pada kedua kelompok tersebut. Untuk memperkuat hasil temuan. Jadi gini, kelompok pertama dikasih air oksigen selama 28 hari, kelompok kedua dikasih air biasa, air apa deh? Air biasa ya. Jadi nggak ada selama 28 hari itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Yang minum air oksigen selama 28 hari itu jadi lebih sehat itu nggak ada. Sama aja gitu. Nah, akhirnya ada penelitian kedua. Ini untuk orang yang olahraga ya. Oke. Penelitian lain juga dilakukan di Amerika Serikat. Kali ini para peneliti menggunakan dua kelompok atlet lari sebagai responden. Kelompok pertama diberikan air oksigen dan kelompok satunya diberikan air putih biasa. Lihat hasilnya ya. Setelah para atlet menyelesaikan latihan dengan berlari sejauh 5 km, peneliti melakukan pengkajian terhadap performa dan kandungan asam laktat dalam darah. Hasilnya, kelompok yang mendapatkan air oksigen memiliki waktu pemulihan lebih cepat dibandingkan atlet yang minum air biasa. Jadi ketika atlet dua-duanya nih ya lari 5 km kan pasti ngos-ngosan, keringetan tuh. Nah, yang minum air oksigen itu pemulihannya lebih cepat ya, kembali normal, dari ngos-ngosan kembali normal lah atur nafasnya dibandingkan dengan yang minum air biasa. Itu aja, teman-teman, ya. Tidak ada klaim atau penelitian yang bilang kalau minum air oksigen kamu makin sehat, yang sakit jadi sembuh. Nggak ada. Ya, air mineral nggak ada yang seperti itu ya penelitiannya. Air apa gitu? Air destilasi, air RO, sama air hexagonal water. Bahkan sampai air oksigen pun air oksigen pun nggak ada. Yang membuat orang yang sakit jadi sembuh, yang sehat tambah sehat itu nggak ada. Ya, ini saya jelaskan semuanya, teman-teman. Oke, selanjutnya air alkali. Ini udah cukup lama beredar ya, sekitar 5 tahun belakangan ini. Ini banyak beredar di pasaran air-air yang pH airnya itu di atas normal, yaitu alkali. Ya, semua air ya, bukan hanya air minum aja, itu pasti ada tingkatan pH-nya. Kalau dia di bawah 5, ya ini bisa Anda tes menggunakan pH tester. Ada yang bentuknya digital, ada yang bentuknya kayak strip gitu loh. Ya, atau bentuknya kayak obat tetes gitu ya, ditetes. Kalau warnanya ada nih, paling gampang obat tetes lah. Ya ditetes cairan ke dalam air, kalau warnanya merah berarti pH-nya 0, asam. Bukan asam ya, teman-teman ya, asam. Kalau warnanya orange, asam juga. Terus warna kuning tua, terus kuning muda, ini asam. Hijau muda. Nah, kalau udah dimulai dari hijau muda ke kiri itu asam. Nah, kalau udah hijau ya, terus ada makin hijaunya makin gelap. Nah, ini netral. Jadi 67 ini netral. Ya. Mulai 8 sekian. Nah, ini udah baru mulai namanya alkali atau basah pH-nya. Basah tanpa H ya, bukan basah tapi basah atau alkali. Nah, dimulai dari pH di angka 8, 6 baru mulai pH-nya basah atau alkali. Pertanyaannya gini, Pak, kalau saya minum air yang bagus itu pH yang berapa? Oke, jawabannya ini saya kasih data dari WHO sekali lagi ya, bukan dari saya ya. Ini dari WHO. Saya mau tinggal copas-copas doang, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini saya ambil dari Halodoc lagi ya. Air alkali itu mengandung kadar pH yang lebih tinggi dari air minum biasa. Meski resikonya kecil, minum air alkali disebut bisa meningkatkan resiko penyakit alkalosis menyerang. Jenis penyakit ini rentan menyerang orang yang mengidap penyakit ginjal atau paru-paru berat. Jadi sebenarnya orang yang ada masalah ginjal
itu jangan konsumsi pH yang alkali sebenarnya. Ya, pH-nya misalkan 8, 9, bahkan ada yang 10 itu jangan. Gitu ya. Nah, penyakit ini terjadi saat darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak basa atau alkali. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penyakit ini menyerang, macam-macam ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau Anda tanya, Anda minum air yang pH-nya ideal aja. Yang ideal ini adalah di kisaran 6,5 sampai 9,5. Nah, kalau saran saya, ini saran saya aja ya. Anda konsumsi air yang pH-nya 7 sampai 8 aja, teman-teman ya. Jangan di bawah 6 ya, jangan juga di atas 9, jangan. Ya. Ada salah satu merek air ya, itu beredar di pasaran. Itu pH airnya itu hampir 10. Nah, ini nggak semua orang bisa konsumsi. Kalau Anda punya lambung nggak kuat, Anda punya ginjal nggak kuat, itu akan kena lambung Anda, akan kena ginjal Anda. Bahaya. Ya, makanya hati-hati dengan sales-sales yang menjual pH air yang alkali. Hati-hati, teman-teman. Ya, nggak semua orang cocok. Ya, saranku 7 sampai 8. Alkalinya jangan terlalu alkali. Kisaran 7 sampai 8 aja. Oke. Nah, nilai pH ini saya baca ini ya, teman-teman. Tapi ini saya singkat. Nilai pH ekstrim dapat disebabkan oleh tumpahan yang tidak disengaja, kerusakan pada perawatan dan lapisan bla bla bla. Nah, walaupun pH biasanya tidak memiliki dampak langsung pada konsumen air, namun pH adalah salah satu parameter kualitas air operasional yang paling penting. Perhatian yang cermat terhadap bukan ini, yang ini nih ya. Nah, ini teman-teman ya, efek terhadap manusia. Paparan nilai pH ekstrim menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan membran mukosa, lapisan kulit ya. Iritasi mata bla bla bla. Ini kalau Anda konsumsi air yang pH-nya tinggi. Oke. Dan juga nggak boleh Anda minum air yang pH-nya rendah. Ya. Nah, ini data dari WHO ya, teman-teman. Anda kalau ada masalah lambung jangan minum ya. Anda ada masalah GERD, MA, asam lambungnya suka naik, itu jangan konsumsi air yang pH-nya terlalu tinggi. Contoh, ini ada merek ya, namanya Perfect. Di belakangnya itu ada stiker, ada tulisan, ya baca deh teman-teman, kelihatan nggak? Peringatan, minuman dengan pH tinggi, hati-hati bagi penderita penurunan fungsi ginjal dan gangguan lambung. Ya, dan ini di Perfect, itu dia tulisannya pH-nya 9,5, teman-teman. 9,5. Jadi Anda minum sekali, 2 kali nggak berasa. Tapi kalau Anda minumnya seminggu, sebulan, setahun dengan pH yang tinggi, bukannya sehat malah berbahaya. Ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau kita bicara air alkali ya, ini pro kontra. Jadi ada dokter yang pro dengan harus minum air yang alkali, tapi juga ada yang kontra dengan air alkali. Maksudnya ada konflik. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju gitu loh. Kalau Anda cari di internet tentang resiko minum air pH alkali itu banyak sekali, teman-teman. Ya, jadi pro dan kontranya itu kencang banget kalau kita bicara air pH alkali. Nah, di sini setelah ini saya akan lanjutkan lagi yang namanya air hidrogen. Tapi saya mau testimoni lagi ya. Saya mau panggil sebentar ya. Tadi siapa sih namanya? Oksi ya, Ibu Oksi. Oksi sudah oke. Ibu Oksi sudah. Saya unmute ya, Bu. Sudah ready? Ibu Oksi? Selamat malam. Oke, selamat malam, Bu. Oke, Ibu Oksi, sebentar ya. Saya ini apa namanya? Sebentar, saya kasih lihat materinya dulu. Ibu Oksi ya, oke. Ibu Oksi asal dari mana, Bu? Saya tinggal di Jogja. Oh, Jogja, oke. Ibu Oksi ya, Ibu Teresia Oksika Dewi, lengkap ya, Bu ya. Oke, Ibu dari Jogja ya, Bu. Apa nih? Ditulisnya adalah proses pemulihan dari penyakit pandemi lebih cepat karena terbantu manfaat air dan instalasi hidrogen. Nah, boleh Bu, silakan tolong jelaskan, Bu. Pengalaman Ibu Oksi gimana? Iya, waktu tahun 2021 kemarin, Ya. tepatnya tanggal 28 Juni, itu saya terpapar COVID Delta. Oke, baik. Kebetulan sebelumnya saya udah punya air hidrogen. Sebelum di bulan Juni itu saya udah pakai
Tapi karena aktivitas saya yang lumayan waktunya lumayan banyak, jadi saya kadang pakai, kadang enggak. Kemudian waktu udah terasa badan udah nggak enak banget, udah kayaknya tanda-tanda kayak meriang, flu yang nggak karu-karuan itu, saya rutin pakai hidrogen. Tapi mungkin karena deltanya itu lebih kuat, jadi saya sempat kena itu, terus kemudian saya isoman. Nah, karena kemarin sebelumnya saya tidak isoman, jadi saya kurang efektif untuk istirahatnya. Jadi setelah saya isoman 5 hari itu saya pakai hidrogen dan minum inhalasi, minum 5 hari itu badan saya udah banyak sekali berkurangnya dan sudah merasa fit. Cuman kan karena isoman nggak mungkin saya minta untuk dicek lagi, karena saya yakin itu, saya yakin banget kalau saya dicek itu saya udah negatif untuk COVID-nya waktu itu. Nah, kemudian setelah saya terpapar seminggu 7 hari itu, anak saya yang udah lepas dari saya itu 2 terkena positif. Oke, ini anaknya Ibu ya. Oke. Ya ada 2, satunya dia sibuk banget jadi nggak bisa diambil gambarnya, dia aktivitasnya tinggi, yang satu lebih gede lagi. Itu ketemu dengan saya karena saya dengar berita bahwa anak saya terkena, 2 itu saya minta saya berkomunikasi lewat HP, saya minta bisa merawat anak saya. Dan saya berkarya di rumah perlindungan anak. Nah, kemudian saya waktu bertemu anak saya itu sedikit sedih dan sedikit kaget, loh. Kok kamu bibirnya pada kering, terus badannya tuh loyo, lemes gitu. Waduh, ini harus dikejar sama hidrogen ini. Kemudian setelah bersatu dengan saya, malam itu ketemu dengan saya, terus saya rawat, saya rutin, saya maksimalkan pakai hidrogen, nggak kenal waktu, mau tiap jam, tiap ini saya minumin, saya inhalasi, selesai. Terus-terusan 2 anak saya itu akhirnya 3 hari itu mereka ceria, mereka bibirnya udah normal kembali, terus aktivitasnya juga banyak membaik gitu. Jadi luar biasa memang. Untuk anak kecil luar biasa, untuk saya juga sungguh luar biasa hidrogen fonten itu. Membantu saya, kebetulan saya berkarya di rumah perlindungan anak dengan aktivitas waktu yang sangat padat, itu membantu saya sekali sampai saat ini. Saya tidak batuk, tidak pilek, tidak mengalami apapun, padahal saya itu juga mobile, ngantar anak kemana-mana, urusan operasional dan urusan lembaga itu semua banyak menyita jam-jam kehidupan saya, sampai saya nggak punya me time untuk diri saya. Gitu. Kesibukannya luar biasa ya, misalnya bisa mungkin aja dari pagi sampai malam, tapi tetap fit ya Bu ya? Ya, tetap saya kalau tidur di atas jam 12. Wow. Tapi saya bangun jam 5 sudah bangun. Jam 5 saya sudah bangun. Dan siang saya tidak pernah tidur. Dan sampai detik ini, puji Tuhan, saya tidak mengalami apapun. Oke. Iya, jadi awalnya memang Ibu Oksi, saya panggil Ibu Oksi ya? Iya, betul. Ibu Oksi itu awalnya memang gara-gara itu kan COVID, oke. Dan Ibu konsumsi rutin, sekarang jadi badan Ibu jadi lebih fit, lebih sehat gitu Ibu ya? Iya, betul. Iya. Dan memang ini Bu, apa namanya, hydrogen fonten, air hidrogen dari hydrogen fonten itu bisa dikonsumsi Bu dari bayi sampai kakek nenek. Ini yang menarik Bu. Jadi nggak ada pantangan dan nggak ada maksudnya nggak ada pantangan untuk usia-usia tertentu Bu, nggak ada. Jadi waktu anak saya yang kecil itu usia 3 tahun waktu itu. Iya, karena makanya waktu itu langsung saya kejar kondisinya, saya udah, wah anak kecil kok udah kena COVID. Delta ini parah nih. Kemudian saya kejar dengan minum dan inhalasi. Akhirnya 3 hari dia udah ceria, udah normal, makan juga udah banyak, terus nggak ada sesek, nggak ada rasa apapun, nggak ada, pokoknya nggak ada yang dirasakan seperti yang orang-orang katakan Delta itu begini-begini, tidak ada. Dalam keluarga kami tidak ada. Oke.
Kemudian juga waktu itu yang anak saya yang besar itu waktu itu flu karena dia juga alergi dingin. Kebetulan kami kan tinggal di lereng Merapi ya. Nah, Ya. alergi dingin terus dia cuek aja dan tidak menular. Saya pikir memang dia kayak apa orang Jawa bilang sentlap-sentrup gitu. Itu berdiri gitu. Tapi bagi saya tidak masalah, tapi di sekolah dia ditegur kan, dia sekolahnya agak lumayan jauh dan banyak kelasnya itu SD dengan 18 kelas itu. Terus ditegur sama gurunya kalau sakit nggak usah masuk. Habis itu besoknya saya kejar seharian dia istirahat di rumah dengan minum dan inhalasi. Malam itu dari pagi dia bangun, malam dia itu sampai malam lagi udah nggak apa-apa, berarti besok kamu udah bisa sekolah. Udah selesai. Itu apa? Benar-benar awalnya tuh muka tuh wah ya nggak karu-karuan, hidung merah, wah nggak. Udah kayaknya kalau dikejar pakai obat pun nggak kekejar itu. Kalau dikejar minum obat paling sekali sehari 3 kali itu nggak bisa nutup itu. Padahal besok paginya dia harus sekolah. Nah, dengan hidrogen seharian itu saya rawat dia, akhirnya dia malam membaik banget, kemudian paginya bisa sekolah lagi. Oke. Terima kasih Ibu Oksi untuk sharing produk Hydrogen Fonten ya untuk kesehatan Ibu dan keluarga Ibu ya. Anak Ibu ya. Terima kasih Hydrogen Fonten. Ya. Konsumsi yang rutin ya Bu, ya biar tambah sehat. Iya, terima kasih. Apalagi sekarang cuaca ini kadang panas, kadang hujan, maksudnya suka mendadak gitu loh. Nah, tubuh kita tuh harus fit Bu terhadap berbagai cuaca, gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, itu testimoni kedua ya di Hydrogen Talk malam hari ini, teman-teman. Ibu Oksi awalnya beli Fonten karena positif COVID. Nah, namun udah negatif dan diteruskan ya konsumsi Hydrogen Fonten sampai sekarang, bahkan kondisi tubuhnya itu lebih fit ya. Padahal Ibu Oksi ini kan sibuk sana sini. Biasanya kan kalau udah sibuk bisa lupa makan, bisa lupa yang lain-lain gitu ya. Tapi kondisi tubuh tetap fit. Kalau fit produktif tetap lancar gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk materi saya teman-teman. Kita lanjut lagi ya, ini makin lama makin seru nih teman-teman ya. Sekarang saya mau bahas jenis air yang terakhir, yaitu air hidrogen teman-teman. Nah ini kita compare nih, kita membandingkan ya dari air mineral sampai air hidrogen. Oke, kita lihat ya sama-sama ya teman-teman ya. Ini yang menarik ini teman-teman ya. Air hidrogen ini satu-satunya jenis air yang penelitiannya itu ada ribuan ya. Nggak ada jenis air yang lain tuh yang penelitiannya sebanyak air hidrogen. Air hidrogen tuh paling banyak. Oke. Udah paling banyak dan dia klaimnya atau penelitian untuk penyakit dia juga paling banyak. Ya. Satu-satunya jenis air minum di dunia yang bisa bantu cegah sekaligus sembuhin ya 170 jenis penyakit itu cuma air hidrogen. Makanya saya tuh kalau ada orang yang sudah sampai Pak ini bisa nggak buat hipertensi? Aku jawab bisa, normal. Pak ini bisa nggak buat untuk kadar gula darah, misalnya buat diabetes gitu, bisa jadi normal? Aku jawab bisa. Pak ini bisa nggak untuk tumor, cancer, bahkan sampai orang yang kena stroke atau untuk kesehatan jantung? Aku jawab bisa. Saya ngomong bisa itu bukan asal ngomong, teman-teman. Saya ngomong bisa itu karena saya ngebaca penelitiannya dan saya bisa kasih penelitiannya ke Anda. Kalau Anda mau pelajari, itu semua jelas. Masalahnya kan banyak orang Indonesia itu nggak mau pelajari. Gitu. Padahal penelitian itu ada ribuan, banyak sekali. Teman-teman ya, kalau Anda ganti air minum Anda ke air hidrogen, saya jamin 1000%, Anda, anak Anda, orang tua Anda, pasangan Anda makin sehat pasti. 1000% teman-teman, makin sehat. Ya, dan saya sudah buktikan, saya, anak saya, keluarga saya, bahkan sampai orang tua saya itu semuanya udah minum air hidrogen dari Hydrogen Fonten. Dan bukan hanya keluarga saya aja, udah banyak ribuan keluarga yang mengalaminya, teman-teman. Ya. Oke, semua penyakit ya, teman-teman, sumber penyakit itu sebenarnya sumber penyakit itu gara-gara apa? Radikal bebas kok. Ini menurut Dr. Lester Pecker. Radikal bebas. Nah, radikal bebas kalau masuk ke dalam tubuh kita banyak, dia itu akan nyerang bagian-bagian yang lemah.
Ya, bisa jantung. Kalau bagian lemah Anda itu jantung, diserang jantung. Lemah Anda bagian otak, dia akan nyerang otak. Saraf, dia akan nyerang saraf. Ginjal, dia akan serang ginjal. Gitu ya. Pembuluh darah, dia akan nyerang pembuluh darah. Mata, dia akan nyerang. Pokoknya inilah. Ini nyebelinnya radikal bebas. Nah, yang bisa menangkal radikal bebas adalah antioksidan. Gitu teman-teman ya. Gampangnya gini, kalau Anda ambil apel, Anda potong apel tersebut, terus Anda diamkan di atas meja, terbelah ya nih apelnya, Anda diamkan, lama-lama apel tersebut warnanya jadi apa? Awalnya coklat, jadi awalnya kuning, coklat, hitam, busuk, benar kan? Nah, kenapa bisa seperti itu, bisa sampai busuk? Karena ada radikal bebas di sekitar apel, masuk ke dalam apel, bikin rusak, bikin busuk. Itulah efek dari radikal bebas yang banyak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu harus ditangkal, teman-teman. Jadi kalau Anda mau cepat sembuh, Anda mau tambah sehat, Anda mau panjang umur, Anda mau awet muda, banyak-banyaklah konsumsi yang namanya antioksidan, teman-teman. Ya, bisa dari buah, bisa dari sayur-sayuran, bisa dari suplemen. Nah, yang menarik hari ini saya akan bahas, Anda bisa dapat antioksidan itu dari air yang biasa Anda konsumsi. Ini yang paling praktis, paling simple. Orang Indonesia itu males yang ribet-ribet. Maunya yang simple, mau yang praktis. Tinggal mangap aja, tinggal minum aja selesai. Gitu ya. Jadi penangkal radikal bebas adalah antioksidan. Kenapa? Karena Dr. Lester Packer dibilang peneliti antioksidan. Oke. Nah, kalau Anda ambil apa lagi, Anda diamkan, sebelum Anda diamkan Anda semprotin atau ciprat-ciprat atau Anda ciprat pakai air yang mengandung antioksidan, pakai air hidrogen maksudnya. Itu tetap fresh, Anda diamkan berapa lama, tetap fresh, teman-teman. Kenapa? Karena antioksidan, ada radikal bebas di sekitaran, mau masuk, nggak bisa, karena dihalang-halangi atau dicegah yang namanya antioksidan. Gitu ya. Nah, kita lihat videonya dulu ya, teman-teman ya. Kalau di Korea sama Jepang, air hidrogen itu sudah sangat familiar. Di Indonesia belum. Ya, tapi nggak apa-apa. LWG, perusahaan LWG, Live Well Global, dengan salah satu produk yang hydrogen fountain sama STO, kita terus edukasi. Agar apa? Agar banyak orang Indonesia itu yang makin sehat. Ya, daripada kita setor duit ke rumah sakit atau ke farmasi gitu ya, mendingan Anda investasi duit Anda beli produk hydrogen fountain untuk kesehatan Anda. Oke, kita lihat sama-sama ya videonya yuk. Mana nih tadi? Mana kok ada videonya?
teman-teman itu videonya ya teman-teman ya. Jadi air hidrogen itu kalau di luar negeri itu udah banyak yang paham, udah banyak yang konsumsi juga. Bahkan kayak di Korea sama Jepang, di sana itu punya ada supermarketnya itu banyak menjual air hidrogen dalam bentuk saset atau kemasan, teman-teman. Ya, jadi di Indonesia yang belum. Ya, jadi ini sebenarnya air hidrogen ini kalau Anda konsumsi setiap hari, ini membuat Anda makin sehat, keluarga Anda makin sehat. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghindari yang namanya radikal bebas, teman-teman ya, dari sinar matahari, dari polusi udara, radiasi, apalagi Anda punya gadget kan masing-masing, ya, dari makanan, dari asap rokok dan segala macam lah. Ya, itu yang membuat sel di dalam tubuh kita itu gampang rusak, teman-teman. Kalau sel dalam tubuh kita gampang rusak, maka kita gampang kena penyakit, teman-teman. Oke? Ini saya cepetin aja. Ini data-data banyak sekali ya. Nah, dan ada institusi yang khusus meneliti air dan gas hidrogen. Satu-satunya jenis air ya, teman-teman ya. Namanya Molecular Hydrogen Institute. Jadi di dalamnya itu banyak dokter, banyak profesor meneliti tentang manfaat air dan gas hidrogen sebenarnya ya. Makanya di MHI, Molecular Hydrogen Institute, itu ngomong terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua organ tubuh manusia, ditunjang lebih dari 1000-an penelitian ilmiah, gitu ya. Ini contohnya nih penelitiannya. Jadi kalau Anda ada yang tanya, air hidrogen mengandung antioksidan, mana penelitiannya? Nah, jawaban di sini, teman-teman. Tuh banyak ya. Air hidrogen bagus buat tulang, mana penelitiannya? Air hidrogen bagus buat otak. Nah ini buat orang tua Anda ya. Jangan sampai orang tua Anda mengalami yang namanya demensia atau Alzheimer. Oke. Nah, satu lagi, air hidrogen bagus buat cancer. Nah, ini buat teman-teman, siapa tahu ada kenalan atau siapa yang ada masalah cancer, apalagi orang kalau kena cancer biasanya di kemoterapi. Nah, orang kanker habis di kemoterapi biasanya lemes. Ya, kayak nggak punya semangat segala macam, dan itu sakit banget, teman-teman. Anda boleh tawarkan. Ya. Orang kena kanker kayak atau orang kena diabetes segala macam, mereka kan pasti minum air. Daripada mereka minum air biasa, lebih baik mereka minum air hidrogen dari hydrogen fountain. Oke, buat mata, jadi mata Anda jadi lebih jelas, lebih sehat dan segala macam. Nah ya, ini saya cepetin ya. Dan ini juga bagus ya buat usus Anda. Jadi kalau usus Anda, sorry ya, kalau Anda susah BAB, terus usus Anda kotor segala macam karena kebanyakan makan enak atau makan bersantan, berlemak, berminyak, atau goreng-gorengan, nah Anda konsumsi aja air hidrogen. Oke, saya cepetin ya teman-teman ya. Nah ini bagus juga, bagus banget buat jantung. Ya, semua manusia pasti punya jantung. Jantung Anda harus sehat. Kalau jantung Anda nggak sehat, hati-hati dengan yang namanya jantung koroner. Jantung koroner itu ada penyumbatan, tahu-tahu orang itu meninggal. Lagi nyetir, tahu-tahu kena serangan jantung jeder, meninggal. Atau lagi tidur, tahu-tahu kena serangan jantung, nggak bisa bangun lagi. Macam-macam. Ya, jantung ini penyakit pembunuh nomor 1 di dunia yang bikin banyak orang meninggal, yaitu jantung koroner atau penyumbatan di sekitar jantung. Ya, dan ini penelitian air hidrogen itu sudah sampai tahap manusia, bukan hanya binatang ya, manusia, teman-teman. Jadi sudah sangat aman. Jadi teman-teman kalau Anda tanya ya, Pak, ini kalau saya konsumsi jangka panjang, bagus nggak Pak? Jawabannya bagus. Ya, dan sangat aman, nggak ada efek samping. Makin sering Anda konsumsi, makin rutin Anda konsumsi air hidrogen, makin sehatlah Anda. Jadi tubuh Anda itu jadi lebih kuat, jadi lebih sehat. Penyakit itu malah keluar, nggak suka nempel di tubuh Anda. Oke, nah ini ya buat orang yang ada masalah jantung atau stroke ya, penyakit akibat iskemia. Dan juga buat ginjal bagus ya, testimoni kita ada banyak untuk ginjal. Jadi kalau ada siapa lah ya yang ngomong ginjal itu, fungsi ginjal kalau udah berkurang atau udah fungsinya udah menurun, itu nggak bisa dinaikin lagi. Ya, jawabannya kalau saya bisa. Ya, udah banyak testimoni yang fungsi ginjalnya sudah menurun, itu bisa naik lagi. Ya, pakai air hidrogen dari hydrogen fountain, teman. Ya, nah ini buat hati atau liver, ini sangat bisa. Ini bagus banget. Buat Anda yang mungkin ada masalah di liver, sirosis hati atau hepatitis mungkin, ya, atau Anda memang buat jaga kesehatan, ini boleh banget. Ya, ini buat paru-paru. Ya, dan buat semua organ ya. Ini buat diabetes, pradiabetes, kolesterol, asam urat, obesitas, trigliserid, ya semua ya teman-teman. Jadi
Ini yang dibilang, jadi air hidrogen bisa bantu cegah sekaligus pulihkan 170 jenis penyakit. Bahkan ketika Anda konsumsi air hidrogen, ini akan membuat kulit Anda jadi lebih halus, jadi lebih mulus, lebih glowing, lebih awet muda, teman-teman. Jadi ini sifatnya holistik dia, menyeluruh. Ya. Oke, saya singkat ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman gini, teman-teman. Ini sebelum saya masuk ke produknya ya. Kesimpulannya adalah gini. Kesimpulannya gini, teman-teman ya. Dari semua jenis air minum ya yang saya jelaskan adalah kalau Anda mau minum air, pertama airnya harus mengandung namanya mineral, teman-teman. Oke. Yang kedua, airnya pH-nya normal, antara 7 sampai 8 aja. Oke. Dan yang ketiga, airnya juga mengandung yang namanya antioksidan. Ya. Makanya Anda perlu konsumsi, kalau air yang ada di pasaran di Indonesia itu airnya mineral sama pH-nya 7 sampai 8. Habis itu Anda beli hydrogen fountain untuk apa? Untuk mendapatkan airnya punya fungsi atau hasil yang namanya antioksidan. Jadi airnya udah mineral, pH-nya 7 sampai 8 alkali ya, dan juga antioksidan, yaitu air hidrogen, teman-teman. Oke. Nah, ini dia namanya hydrogen fountain, ya, teknologi yang paling canggih di dunia, dan ini kadar hidrogen ini paling tinggi, bisa sampai 1.500 ppb, teman-teman ya. Makanya bisa dibilang namanya pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi hydrogen fountain ini bentuknya botol, fungsinya ada, Anda bisa minum airnya dan Anda bisa inhalasi, Anda mendapatkan gas hidrogen seperti ini. Nah, buat Anda yang suka traveling, ini Anda juga dapat konektornya, teman-teman. Jadi ada dua jenis konektor. Ada konektor yang untuk hirup gas hidrogen, ada juga untuk konektor yang untuk pakai botol merek lain, teman-teman, ini ya. Oke. Sebenarnya hydrogen fountain itu udah banyak masuk ke stasiun TV, teman-teman ya. Kayak contoh kayak di Net TV ada, tapi saya singkat aja deh. Ya, saya singkat. Nah, ini ada penelitian, teman-teman. Kalau Anda konsumsi air hidrogen sebanyak 2 liter, itu setara antioksidannya dengan 1032 apel, 1512 pisang, 76 wortel, 90 brokoli, dan 7,4 labu. Nah, ini. Oke. Ya, kalau Anda minum 4 botol hydrogen fountain sehari, itu setara dengan ribuan buah-buahan. Dan teman-teman, Anda kalau mau tanya, bisa tanya ya, teman-teman ya. Ini juga udah mau selesai. Nah, kenapa air hidrogen adalah solusi? Kita gini nah teman-teman ya. Kalau zaman dahulu orang mau cari air hidrogen itu dulu tuh masih bentuknya apa ya? Masih Anda harus ke beberapa daerah tertentu, teman-teman. Dengan perkembangan teknologi, manusia sudah bisa menciptakan teknologi yang bisa mengubah air biasa menjadi air hidrogen. Contoh kayak di Prancis, ini di Lourdes. Air tersebut itu dibilang namanya air suci atau holy water. Nah, setelah diteliti, ternyata airnya mengandung hidrogen. Sama kayak di Jerman, Nordernau, dibilang apa? Airnya miracle water, air ajaib, air mujizat gitu. Ternyata setelah diteliti, airnya mengandung hidrogen. Kayak di Meksiko, namanya Tlacote, ini dibilang air suci, air penyembuhan. Ternyata airnya mengandung hidrogen. Di Jepang, Hitatenirosui, ini dibilang air suci juga, air mujizat, ternyata airnya mengandung hidrogen. Nah, termasuk juga air Zam-Zam, teman-teman ya. Nah, air Zam-Zam ini secara penelitian ya, bukan hanya kepercayaan aja atau keyakinan, secara penelitian emang bisa ya untuk menetralkan radikal bebas dan menurunkan HbA1c. Jadi teman-teman kalau Anda ke Mekah itu minum yang banyak tuh air Zam-Zam ya, karena luar biasa. Nah, menurut Molecular Hydrogen Institute, jadi beberapa daerah yang airnya bisa menyembuhkan, airnya bisa menyehatkan, ya ternyata memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama mengandung molekul hidrogen, teman-teman ya. Nah, ini ada namanya Dr. Sanetaka Shirahata dari Jepang, ini profesor juga bidang teknologi regulasi sel, mengatakan beberapa air alami, bla bla bla, kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Selanjutnya, ini Dr. Kim Yung Kwi, ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun. Air di Lourdes memiliki kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi,
dibandingkan dengan air biasa, sehingga air ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Oke. Nah, ini Dr. Hiromisinya mengatakan apa? Air minum terbaik. Dr. Sigeh Okta ini juga beliau profesor. Dia bilang apa? Setelah sekian lama meneliti antioksidan yang ideal tanpa efek samping, saya akhirnya menemukan hidrogen. Seperti itu ya. Ini ada videonya tapi saya singkat aja ya. Nah, bahkan ini ada namanya beliau juga profesor ya, namanya Dr. Atsuri Nakao. Sebagian dari 49 pasien kanker yang di kemoterapi itu pulihnya lebih cepat setelah minum air hidrogen setiap hari. Gitu ya. Nah, ini penelitiannya. Oke. Nah, kita lihat ya tes. Ini ada tes tapi saya singkat aja deh. Oke. Kita testimoni lagi, teman-teman ya. Ini testimoni yang ketiga dari sebentar ya, aku lihat dulu. Oke, dari Pak Roland. Pak Roland ya. Dari Pak Roland, ini Cilita ya, sebentar. Siapa namanya? Siska ya, Siska. Oke, Siska, saya udah unmute Siska, silakan. Saya unmute lagi. Oke, Siska. Ya, malam Pak Leo. Oke, malam Siska. Ya, Ini malam. mau testimoni siapa nih? Aku siang testimoniin karena suamiku lagi nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, silakan. Ini testimoni apa nih? Wah, ini kayaknya seru nih. Ya. Oke, silakan, Siska. Ya, jadi ceritanya kan suami saya tuh memang sakit kepala yang menahun ya Pak Leo. Jadi ternyata dia tuh dari kecil itu udah sakit kepala. Mungkin dia bilang katanya sekitar SMP lah. Nah, ternyata itu waktu masih kecil dia tuh pernah jatuh dan kemudian tahun 2003 itu dia sempat berobat ke Johor. Terus udah gitu tahun 2007 juga sempat berobat ke sana dan ternyata menurut dokter tuh di kepala sebelah kirinya tuh ada cairan. Oke. Gitu. Tapi dibilangnya cuma ada cairan, terus disuntik, katanya disuntik kepalanya dengan obat, aku nggak tahu apa. Tapi sejak disuntik itu justru malah intensitasnya tuh lebih meningkat gitu, lebih sering sakit kepalanya. Sampai kalau udah lagi parah-parahnya itu dia tuh bisa sampai benturin kepalanya tuh di tembok atau sampai jungkir balik lah, salto, pokoknya hanya untuk supaya kepalanya itu nggak sakit gitu. Oke. Nah, terus kemudian tahun 2019 itu saya tuh kenal hidrogen fontaine. Dikenalkan sama Bro Charles ya, leader itu sama Pak JB, terus saya coba gitu pakai, tapi waktu itu suami saya pakainya belum rutin gitu karena kami satu alat tuh joinan pakainya gitu ya. Nah, terus tahun 2020 akhirnya dia bilang, saya mau pakai sendirilah, katanya dia bilang gitu. Karena kok kayaknya dia merasa nggak maksimal gitu pakai, tapi kok sakit kepala gue nggak hilang-hilang, dia bilang. Padahal kalau dengar ceritanya kok orang lain tuh bisa sehat, dia bilang gitu kan. Akhirnya 2020 dia pakai sendiri, punya fontaine sendiri, dia rutin setiap hari itu inhalasi, minum sampai baterainya tuh habis, di charge, inhalasi lagi, pokoknya bisa sehari itu full dah gitu. Dan itu selama 3 bulan dia pakai rutin, dan sakit kepalanya itu hilang gitu loh, mulai bertahap hilang sampai puji Tuhan sih sampai hari ini ya dia udah nggak sakit-sakit lagi kepalanya gitu, dan bisa beraktivitas itu lebih lebih semangat, aktivitasnya juga udah lebih baik lah gitu. Kalau kayak dulu itu setiap hari bisa minum obat sakit kepala itu sampai 3-4 butir itu setiap hari. Jadi tuh saya lihat itu kadang-kadang sampai berstrip-strip itu dia beli obat sakit kepala gitu. Ngeri sih ngeliatinnya juga. Nah, ya jadi sekarang ini ya puji Tuhan udah enak, udah rutin, dan mukanya udah lebih fresh lah gitu. Terus selain dia konsumsi hidrogen fontaine juga dibantu dengan Elemen Plus.
sama pakai X-Bolt juga gitu loh. X-Bolt itu jadi dia tuh ternyata baru ngerasain tuh bener-bener kemarin tuh, karena kemarin selama sebulan ini aktivitasnya kan keluar gitu long trip lah dari mana ke mana gitu. Jadi jarang inhalasi, nggak Ya. rutin. Terus dia sakit kepala. Terus saya bilang, udah coba kamu minum X-Bolt deh, saya bilang gitu kan. Soalnya katanya X-Bolt itu bisa melebarkan pembuluh darah, melancarkan gitu. Terus akhirnya dia coba minum gitu. Ya. Dia coba minum X-Bolt, ya benar sakit kepalanya hilang. Terus dia bilang juga, sebenarnya sih waktu dia, kebetulan kan dia tugasnya di luar kota ya, di Ya. Medan. Jadi kadang-kadang perjalanannya dari kota Medan itu harus ke Sidikalang, perjalanan panjang itu capek gitu kan. Nah terus dia tuh pernah sekali ngerasa tuh kayak dadanya tuh agak sakit gitu. Terus dia langsung minum X-Bolt. Dia bilang habis itu langsung rasanya lega gitu, kayaknya kayaknya fit kembali gitu badannya. Itu sih yang pengalaman yang dia rasakan dari hidrogen fontaine, dari suplemen-suplemen yang diminum gitu. Oke, Dan jadi udah berapa lama? thank you banget. Udah berapa lama konsumsinya? Konsumsinya itu berarti sekarang ini udah 2 tahunan ya Pak Leo ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Oke. Ya, udah 2 tahunan, puji Tuhan dah. Tapi dia rutin itu 3 bulan aja udah langsung kepalanya tuh udah langsung nggak sakit lagi, hilang gitu. Oke. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Thank you suami banget. Justru puji Tuhan ya bisa diperkenalkan dengan hidrogen fountain, dengan suplemen-suplemen yang ada dari LWG ya. Oke. Itu sih. Jadi pakai air hidrogen, konsumsi air hidrogen dari hydrogen fountain itu, jadi makin sehat itu mitos atau fakta? Fakta dong. Fakta ya. Oh, itu kenyataan banget. Karena nggak cuman suami saya yang ngerasain, karena kita keluarga nih semuanya pakai fontaine, kita pakai hidrogen fontaine, kita inhalasi, kita minum, Ya. dan puji Tuhan sehat semua gitu sampai hari ini. Semua satu keluarga ya. Satu keluarga kita semua pakai. Mulai dari mama saya kan umur 80 tahun, Ya. masih aktivitas kemana-mana, bisa nyetir sendiri, gitu. Jadi luar biasa banget sih gitu, membantu kita semua gitu. Oke, thank you Siska sudah Ya, thank you Pak Leo. Saya doain ya, makin sehat, makin bugar, panjang umur, awet muda, plus bahagia ya. Amin, amin. Salah satu kunci kebahagiaan adalah kita harus sehat. Mana ada orang sakit itu bahagia tuh nggak ada. Jadi teman-teman kalau Anda mau bahagia, kuncinya tuh salah satu adalah Anda harus sehat dulu. Ya. Sehat baru bahagia. Kalau Anda sakit, nggak ada yang bahagia. Yang ada juga sedih. Udah sedih, keluarga Anda juga sedih melihat Anda sakit. Gitu ya. Jadi Anda harus menganggap, teman-teman, Anda perlu yang namanya investasi kesehatan Anda. Jadi jangan hanya investasi properti, investasi tanah, investasi rumah, ruko, ya kan? Investasi apalagi bisnis Anda, dagang jualan Anda, tapi kesehatan Anda juga Anda harus investasi. Karena sampai sekarang orang yang sehat itu pasti dia berapa tahun yang lalu dia pasti dia investasi, teman-teman. Ya. Kalau ada orang yang sehat dengan obat, itu sebenarnya dia nggak sehat. Ya, jangan benar ya. Yang benar-benar sehat itu dia sehat tanpa andalkan obat. Dan hydrogen fountain bukan obat, ya, gitu ya. Oke, thank you, Siska, untuk sharingnya ya. Oke, sebentar saya ini ya. Berarti sudah ada 3 testimoni yang cerita yang nongol pada malam hari ini ya. Sebentar lagi udah mau jam 9, saya lanjutkan lagi teman-teman. Tinggal dikit lagi ya. Oke, mana nih? Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kalau Anda cari di internet ya atau cari di marketplace, itu sebenarnya ada air hidrogen yang dijual. Ya, contoh kayak ini.
Ini 1 dus ya, isinya cuma 11 saset. Ini harganya 1,2 juta loh, teman-teman ya. Orang normal buat jaga kesehatan itu sehari 2 saset. Berarti hanya dalam waktu cuma 5 hari, Anda harus keluarkan duit 1,2 juta. Ada juga yang ini. Oke, 1 dus isinya 30 saset, kecil-kecil. Orang sakit itu harus konsumsi 4-5 saset. Jadi ini habis bisa kurang lebih sekitar 6 hari atau seminggu lah, 7 hari. Ya, dan ini harganya ya segini, 1 juta. Ya. Nah, kalau Anda beli hydrogen fountain, Anda tuh beli mesin, bukan beli air. Air Anda harus konsumsi, Anda harus beli terus repeat order. Ya. Nah, kalau Anda beli hydrogen fountain, Anda beli mesin made in Korea, garansi 18 bulan. Dan sertifikat internasional. Ini ada bentuknya tablet juga, teman-teman ya. Ini dari Amerika, namanya Dr. Mercola 1,3. Nah, kalau ada juga nih, nah ini ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, macam-macam. Ya, nah ini kalau merek lain, ya ini harga yang dari Jepang sama dari Korea, ini harganya ada yang 23 juta, ada yang 25 juta, ini bisa inhalasi ya. Nah, ini juga bisa minum sama inhalasi, ini harganya 12,9. Oke. Nah, ini juga ada yang bisa inhalasi aja. Dan ini harganya 44 juta. Oke, dan ini yang apple to apple sih sebenarnya. Ini mereknya Torasano, ini produk yang produksinya di pabrik fountain, namun dijualnya di Jepang. Oke. Dia jualnya melalui kayak modelnya TV home shopping ya. Anda tahu lihat harganya, dia jual 16 juta, teman-teman. Sama persis kayak hydrogen fountain. Bisa minum, bisa inhalasi, bentuknya sama. Cuma tutup botolnya aja yang beda, pegangannya ya. Nah, ini sama juga, ini produksinya di pabrik fountain, jualnya di Filipina, dia jual di harga 10 juta. Nggak bisa inhalasi, teman-teman. Nah, cuman bisa minum doang. Namanya Ultra H2. Ya, dan hydrogen fountain udah banyak masuk ke portal berita. Jadi udah jadi market leader, teman-teman. Ya, udah banyak banget apalagi zaman Covid. Nah, ini ya. Hydrogen fountain didukung ribuan jurnal kedokteran, diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang dan Korea, ya, memperoleh sertifikasi FDA Badan POM Amerika dari ujung botol sampai ujung mesin ya semuanya, ya produk ramah lingkungan. Jadi botolnya juga pakai botol khusus, oke. Lanjut ya. Nah juga udah banyak artis-artis yang pakai, oke. Nah ini contoh kayak siapa nih namanya Vicky Prasetyo. Ya saya ke rumahnya waktu itu pada malam hari. Dia itu lagi batuk-batuk, nggak tahu ya, katanya kena COVID apa segala macam, tapi saya nggak peduli sih. Ya, saya samperin, saya langsung unboxing, kasih dia cara pakai semua segala macam, akhirnya udah mulai syuting, ya. Nah, malamnya pas saya ketemu beliau, si Vicky, itu pas ketemu sama siapa namanya pesulap merah, gitu. Orangnya humble sih. Ya, langsung meeting, waktu ketemu saya itu batuk-batuk deh. Ya. Malamnya, bukan besoknya ya, malamnya itu dia langsung meeting sama si pesulap merah. Ya. Dan saya disuruh nggak boleh pulang. Nah, tapi saya kan nggak ikut meetingnya dia ya. Saya di meja sini. Nah, beliau sama si pesulap merah di meja sini meeting. Nah, saya dengerin beliau pas meeting itu dia nggak dia tidak batuk-batuk dalam waktu singkat. Ya. Ini juga ada artis ya, namanya Dewi Persik. Ada di YouTube. Saya mau minum dulu ya. Diva loh. Diva ini loh. Bukan saja. Iya Pak. Iya Pak, benar Pak. Saya bercanda ya Pak. Iya Pak. Boleh Pak. Belum kopak. Boleh lah. Dan ini dia bawa hydrogen fountain ya. Jadi ini merah. Mana yang itu belum yang martabaknya? Belum. Tolong Pak kami foto. Dia mah diet. Dari Jakarta kapan? Semalam Bapak. Semalam di acara siraman anak saya. Ini aku pegangin dulu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Nah, ini juga sama, ini si Ivan Gunawan juga pakai hydrogen fountain.
Udah banyak Nah, segala, ya. Nah, ini juga sama siapa nih? segala penyakit. Oh, udah. Ada dokternya namanya Dokter Weni, ini dokternya Ivan Gunawan ya. Tapi saya singkat ya. Ya, oke. Itu tadi udah. Nah, ini terakhir inhalasi ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda inhalasi selama 10 menit, itu setara Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Air hidrogen ya, bukan air biasa 5 liter ya. Oke. Nah, ini air. Jadi penelitiannya sangat banyak teman-teman. Oke, ini saya cepetin. Oke, sebentar. Jadi teman-teman, buat Anda kalau Anda mau sehat, Anda minum air hidrogen, Anda beli hidrogen fountain. Ketika Anda punya hidrogen fountain, Anda bisa dapat air hidrogen sekaligus Anda bisa inhalasi dapat gas hidrogennya. Nah, gas hidrogennya ini nanti Anda rutin Anda pakai itu minimal kalau Anda lagi sehat, Anda dalam keadaan sehat buat jaga kesehatan itu minimal setengah jam aja. Ya. Lebih bagus Anda inhalasi itu 1 jam. Itu lebih bagus ya. Sebentar ya teman-teman. Dan ada mesin kedua, mesin hidrogen yang kedua namanya STO Hydrogen Mist. Ini saya jelaskan lagi, singkat aja teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa tanya sama pengundang Anda ya. Oke, yang kedua namanya STO Hydrogen Mist. Nah, ini pemakaiannya buat luar ya teman-teman ya. Ini pemakaian buat luar. Dan dia sifatnya itu dia anti-aging, anti-bakteri, sama antivirus, teman-teman. Nah, ini bagus banget ya. Nah, jadi kalau Anda ada masalah jerawat, ada masalah flek, buat kencengin kulit, Anda semprotin aja. Ya, jadi ini khasiatnya, mencegah penuaan dini, membantu mengencangkan kulit wajah, serta membantu meminimalisasi keriput, membantu meningkatkan kelembapan kulit, sebagai antibakteri untuk membantu membersihkan kulit dari bakteri berbahaya, membantu mendorong kotoran yang menyumbat pori-pori kulit wajah penyebab jerawat, membantu mengecilkan pori-pori, membantu membuat kulit tampak lebih cerah alami, steril dari virus, bakteri, dan kuman. Nah, buat Anda para wanita yang suka kecantikan, awet muda, Anda harus punya namanya STO. Ini teknologinya pakai teknologi hidrogen, teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda cuci muka biasa, itu molekul airnya itu nggak nyampe ke dalam lapisan kulit. Ya, nah kalau Anda semprotin pakai STO, itu bisa masuk ke dalam kulit. Jangan kaget ketika Anda pakai semprot, itu nanti bisa komedonya keluar. Ya, komedo sampai komodo keluar ya. Nah, yang menarik di STO, tutup STO-nya ini Anda bisa gosok, teman-teman ya. Bisa digosok untuk apa? Untuk kencengin kulit. Mana nih? Nah, ini ya. Anda dapat memijat, nah ini di poin ke-5, Anda dapat memijat kulit Anda dengan face massaging, ya, magnetic cap, magnet untuk memijat wajah, setelah Anda menyemprotnya dengan air hidrogen. Jadi Anda bisa gosok. Nah, waktu Anda gosok, ya teman-teman ya, itu langsung kencang seketika. Ya, jadi kayak orang pakai botox langsung naik, gitu ya, untuk menghilangkan keriput, teman-teman ya. Dan buat Anda wanita, kalau Anda mau ke kloset umum, nah Anda bisa semprotin, itu juga steril, gitu ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan kepada Anda. Sebentar. Dari sini ada yang mau tanya? Ya, ada video terakhir. Yuk sama-sama kita nonton ya. Kalau nggak ada tanya, saya setel video ya. Nah, ini membuka paradigma Anda tentang pentingnya kesehatan. Oke, kita lihat sama-sama yuk. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi, untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli.
Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, teman-teman, ini videonya ya, teman-teman. Ingat ya, teman-teman ya, ingat pesan dari video tadi, bahwa kalau Anda sakit, itu nggak ada yang bisa gantiin Anda. Ya, siapapun. Maka kesehatan itu masing-masing. Sebentar ya. Maka kesehatan itu masing-masing, teman-teman ya. Jadi Anda harus jaga kesehatan diri Anda, juga Anda harus jaga kesehatan keluarga Anda, anak Anda, pasangan Anda, bahkan sampai orang tua Anda. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini produk-produk LWG lainnya, biasanya saya di Zoom berikutnya saya akan jelaskan juga ya. Jadi total kita ada kurang lebih ada sekitar 11 jenis produk. Oke, dan ini semua produk ini kita memang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Semua orang pasti pengen sehat, dan semua orang pasti pengen ganteng, pengen cantik, dan pengen awet muda, teman-teman ya. Oke, dari sini ada mau tanya teman-teman? Kalau nggak ada, saya tutup aja Zoom Hydrogen Talk pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah menyaksikan, sudah nonton ya dari Zoom, dari TikTok, dari Facebook, juga dari Instagram, gitu ya teman-teman. 4 platform kita live semuanya. Dan juga nanti Zoom malam hari ini juga direkam, nanti akan masuk di YouTube-nya LWG, teman-teman ya. Nah, terakhir dari saya teman-teman, buat Anda yang belum beli atau belum punya hydrogen fonten, ya Anda perlu beli. Buat Anda sehat, ini buat diri Anda. Jadi kalau Anda sayang sama diri Anda mencintai diri Anda, ya, Anda mau investasi buat kesehatan diri Anda, salah satunya adalah Anda perlu punya dan konsumsi yang namanya hydrogen fonten. Itu pertama. Terus yang kedua, teman-teman, buat Anda yang sudah punya hydrogen fonten, maka Anda harus konsumsi yang rutin, Anda harus konsumsi yang rajin setiap hari. Ya, dan Anda bisa bawa kemanapun, ya, di mana saja, kapan saja, dan Anda bisa promosi juga. Ya, karena di luar sana, di sekitar kita, teman-teman, banyak banget orang yang sakit. Ya, dengan kita cerita, siapa tahu itu bisa menjadi jawaban dari doanya mereka. Mereka yang sakit, mereka berdoa, mereka pengen sembuh, mereka pengen tahu, pengen dapat jalannya. Dari Anda cerita, bisa jadi itu jawaban dari doanya. Itu ya. Dan ini sebenarnya hydrogen fonten ini bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat. Ya, untuk orang sehat, jaga kesehatan. Karena apa? Karena pengobatan itu jauh lebih mahal daripada pencegahan, teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Ada hydrogen fonten. Saya sudah jelaskan semua jenis air minum yang berada di pasaran, dan ternyata setiap jenis air minum itu punya fungsinya masing-masing. Ya, punya yang pasti air hidrogen jauh lebih berkhasiat dibandingkan jenis air yang lain, dan saya juga udah jelaskan mesin namanya hydrogen fonten. Saya juga jelaskan namanya STO, hydrogen mist. Hydrogen fonten sama STO hydrogen mist ini salah satu produk yang dimiliki oleh perusahaan Livewell Global atau LWG. Oke, nanti Zoom berikutnya kita akan ngobrol lagi, membahas banyak hal ya, tentang kesehatan, tentang motivasi, macam-macam, tentang bisnis juga, macam-macam teman-teman ya. Yang pasti saya doain kita semua makin sehat, makin bugar, panjang umur, awet muda, dan sukses selalu teman-teman ya. Selamat malam, selamat hari Jumat ya. See you teman-teman.